Ialah semoga mulut demi menangis akan tangis yang membuat sekujur tubuh yang bergetar adanya sangat sakit dan sekitar sontak menepis hingga berujung dirinya sesak napas. Astaga, ya apa yang terjadi? Tidak bukan apa-apa. Tunggu, Uji menjaga tangannya, katakan padaku, aku pasti akan mendengarkan. Terima kasih, tapi aku akan menunggu di... Dengan beranjak dan pulang dari sana, ada yang berharap mampu mendengar jawaban dari sang istri hanya bersandar lesu dalam rangku. Hanya di ruang tengah pada rumah pribadi mereka, kami pasti mendengar yang kami bicarakan di akhir tadi. Ian menjamkan mata menghirup lebih dalam aroma tubuh suaminya aku. Sama sekali tak ada niat menikah lagi aku. Hanya ingin kamu seorang yang menjadi istriku, menjadi milikku sampai akhir. Masalah keturunan seperti yang kukatakan kemarin. Aku tak masalah jika tidak memiliki anak asalkan ada kamu. Tapi ibu, kamu benar jika aku tak bisa mengandung apa yang akan terjadi pada hubungan kita nanti. Kamu berpikir terlalu jauh ke depan, lalu ada opsi untuk... Aku takut kamu akan berpulang dariku. Aku sangat takut, Rachel yang dalam tangisnya. Itu hal terbodoh yang pernah aku dengar. Dia mengacup puncak kepalanya. Aku mana mungkin berpaling dari istriku. Dia terlalu berharga untuk ditinggalkan. Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Setiap detiknya aku terlalu takut akan kehilanganmu. Kita akan terus bersama. Aku janji. Aku akan mencintaimu sampai ke titik dimana aku bisa gila. Padahal perkataan tajam yang selalu dilontarkan Oksun dan Soyi yang tak menyangka bahwa entah bagaimana suaminya dapat menebak dengan benar. Bahkan saat ini saja Taeyong seolah ikut membongkar diri jika selama ini dirinya sangat salah, sebab hanya dapat memberi teguran tanpa berpikir Oksun akan bertindak lebih jauh. Benar jika itu dilakukan melalui verbal dan bukannya fisik, tapi lihatlah kemana segala perlakuan itu bermuara. Yang semakin bergetar saat diajaknya membicarakan apa yang sudah ibu dan adiknya lakukan. Tak ada yang perlu kamu takutkan, aku yang akan mengurus mereka setelah ini. Ada apa? Tanya ketika Ian mengangkat kepala dan memperlihatkan wajah sembab yang masih terlihat sangat cantik di matanya. Maaf, aku tak memberitahumu. Tidak perlu aku tahu. Kamu merasa aku akan terbebani jika diberitahu perihal sikap ibu dan adikku. Tapi tolong, saat ini aku juga suamimu. Kamu punya hak atas aku dan aku punya kewajiban untuk melindungimu. Aku percuma berpikir positif jika sebenarnya kamu tahu apa yang sedang terjadi. Kebenarannya adalah fakta yang tidak bisa ditepis. Aku selalu mencoba begitu, tapi rasanya sangat sulit. Karena kamu merasa bersalah, padahal mereka hanya akan menanggung akibat dari perbuatan mereka sendiri. Maaf, kepribadianmu sudah begini sejak dulu. Hatimu terlalu baik. Kuharap perkataanku tidak terlalu keterlaluan. Tidak, kata-katamu sangat masuk akal. Kau kata hangat menjalarkan kehangatan itu sendiri saat Taya mengusap dada istrinya secara lembut. Ian merasa tenang dalam rangkuan suami yang bekas mengantarkannya pada titik tenang yang sesungguhnya. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, Taya yang berbicara.
televisi, kemudian mencium bibir sang istri yang tertidur benar-benar di dada. Ini di kamarmu, Sumi menghubungi Kiyong, lalu Kiyong menelponku untuk menemaninya kemari, biar ku bantu duduk. Kenapa tiba-tiba dia menghubungi kalian? Karena suamimu bilang kau sakit. Lihat, Sumi menempelkan tangan di dahinya. Kau demam. Lalu dia di mana? Dia tadi pergi ditemani Kiyong. Katanya dia mau membeli makanan dan obat untukmu. Sumi menyipak rambut di pipinya. Kenapa malah murung? Aku pasti merepotkan kalian. Rumah kita bertiga sama-sama berjauhan, tapi kalian malah kemari. Itu biasa saja. Lagi pula ini juga hari Minggu. Suamiku sedang melakukan perjalanan bisnis dan kebetulan orang tuaku menginap di rumah. Jadi mereka sedang tidak menangis didengar ibunya pergi. Dia sih sudah biasa. Malah setiap kakek dan neneknya datang, dia selalu teriak antusias. Ian mau sehingga Sumi langsung menyerahkan ponselnya. Dia mengemaskan dan sangat lucu. Karena setiap melihat foto ini rasanya aku mau menggigit pipinya. Wajahnya mirip denganmu. Semua orang bilang begitu. Sumi mengangkat kepala. Ian, yang masih asik melihat foto pun menoleh. Ada apa? Mana mungkin, kurang lebih kamarmu ini saja luasnya hampir 3 kali lipat dengan kamarmu yang dulu. Baik itu yang di rumahmu dan ibumu atau di apartemen lamamu yang kau jual begitu menikah. Ini pintu kemana? Kamar mandi. Gelak tawa Sumi langsung terdengar. Saat itu aku sedang mencoba menjadi diri sendiri dan sebagai keluarga suamiku. Apa keluarga yang seperti menerimamu? Selama ini yang kita tahu bahwa suatu pasangan yang berasal dari tingkat sosial berbeda pasti yang lebih rendah akan selalu direndahkan oleh keluarga pasangan yang di atas, kan? Ia nunduk mencoba selimut di atas kepalanya. Ya, itu benar. Tapi kondisiku agak terbalik. Mereka mengiraku anak manja yang hanya mengandalkan uang dan tenaga orang lain. Mereka tidak tahu saja bagaimana kerasnya ayahku mendidikku. Sekarang bagaimana? Ian, tidak. Kau boleh menjawabku. Saya baik saja, kan? Antara kau dengan keluargamu. Menurutmu apa? Tidak apa-apa. Aku menceritakan sedikit tentangnya di wawancara waktu itu. Aku takut dia menjadi tidak nyaman. Kau sudah lihat semua tanggapan orang-orang jauh lebih fokus tentang kisah percintaan kalian ketimbang latar belakang suamimu. Semua baik-baik saja. Kau kan juga tidak menyebut nama siapapun. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oh, ini kamar baju. Apa aku boleh masuk? Apa ini? Sumi, ada apa? Berpikir jika terjadi hal buruk, Ian bergegas mampu menghampiri Sumi. Lihat, Sumi berbalik dan temannya langsung terbelalak. Itu kotor. Ian secepat kilat merebut celana dalam merah miliknya. Aku lupa memasukkannya ke dalam cucian. Warnanya merah menyala dan desainnya tipis, elegan, dan sangat seksi.
Pasti benar-benar panas. Sumi, ini sangat menyenangkan. Terakhir aku melihat wajahmu semerah ini adalah saat kau dan suamimu berciuman sewaktu pernikahan kalian. Berhenti menggodaku. Iya, aku berhenti. Sumi mengusap air mata yang sempat keluar akibat tertawa. Mari kita lihat kamar maju dari perpaduan dua orang yang luar biasa ini. Masih di bawah menjawab telepon, ada banyak panggilan yang sengaja dia lewatkan saat kami di luar tadi. Kesibukannya membuat tidak bisa dipercaya jika bekerja walaupun hari Minggu. Ian menggeleng. Biasanya dia di rumah saja, tapi begitulah. Kadang ada 1-2 panggilan masuk, kadang juga lebih dari itu. Aku jadi makin sadar jika semakin kaya, semakin juga berkurang waktu untuk bersantai. Kau baik-baik saja dengan semua itu? Mengingat seberapa dekat mereka sekarang, Ian tidak ragu mengakui pengalaman pahitnya yang selama ini dia tidak pernah terucap sedikit pun dari mulutnya. Dia sangat dasar gila orang kampungan. Sumi melotot. Harusnya kau beritahu sejak awal. Andai aku tahu, akan kubuat dia dan putrinya menyesal karena telah merendahkanmu. Apakah bisa menyemburkan api dari matamu? Tegur Kiong. Berhentilah. Biarkan saja. Hanya mereka dia berada di atas jika sudah bertindak sehina itu pada anggota keluarga, tetap saja melanggar moral yang harus dikecam. Sekarang ini mudah menghancurkan seorang jika melakukan mereka viral di media sosial. Aku pun marah tadi saat di mobil. Maksudku, benar jika Tayo menepati janji untuk menjagamu, tapi nyatanya dia melupakan orang-orang terdekat yang jelas-jelas berpotensi saat benar menyakitimu, ibunya sendiri. Kau berani sekali. Kau tidak tahu apa-apa. Sekarang itu tak penting. Kekesalanku padanya langsung reda. Satu juga. Ian dan Sumi saling melempar pandangan bingung. Apa itu perkataan dari orang yang melemparkan temannya pada seorang yang menurutnya cocok hanya dari ketampanannya saja di awal? Diam kau, Sumi memutar mata. Kiong, apa maksudmu? Tanya Taehyung. Tadi itu kami datang ke tempat dinner party karena Taehyung bilang kau ingin bubur di sana, tapi sayangnya mereka tutup karena makanannya lebih cepat habis hari ini. Maaf, seharusnya aku bilang saja, tak perlu, aku lupa. Kalian pasti kesusahan karena aku. Bukan aku, tapi Taehyung dia yang paling banyak berkorban di sini. Apa maksudmu? Dia melakukan hal yang berpikir sangat jauh dari tindakan orang ke kelasnya. Dia mohon pada ibu Merpati sampai rela mengikutinya membeli bahan ke pasar. Sungguh, kupikir anak dari keluarga konglomerat tidak pernah menyentuh pekerjaan begitu. Ya, bahkan anak presiden saja ada yang pernah berjualan makanan ringan saat kuliah di negara lain. Menurutmu dari mana mereka bisa menjalankan bisnis berskala raksasa jika yang kecil saja tidak mereka ketahui? Jelas Kiam. Ya, kau benar juga, saat Sumi sembari menggaruk pipi. Sudah, lanjutkan saja pembicaraan kalian. Setelah dari pasar, dia juga yang turun langsung ke dapur untuk membantu agar semuanya lebih cepat. Bentar saja kalian lama perginya. Aku tahu ini termasuk hal tidak penting bagi orang lain, tapi sebaliknya untukmu.
Kedua sudut bibir yang terangkat, senyum kali ini dilandasi oleh hal indah yang mendebarkan dada dan menampakkan rona merah di pipi. Terima kasih sudah memberitahu semuanya. Kyung, kau benar-benar berperan banyak untuk kami. Ini hal yang biasa saja untukku, tapi sama-sama seperti aku sudah tidak ingin lagi jika suami yang hampir memberi kamu sebuah mobil mewah sebagai ucapan terima kasih karena telah mempertemukannya dengan Yen. Kau dan suamimu itu memang tidak diajak, Pak. Kadang aku masih merasa aku tak bisa memberikan sesuatu yang sepantasnya untuknya. Mereka yang datang dari kalian masih berada di sana. Bersama mereka, lebih tepatnya wanita cantik itu berkata dengan mata yang berkaca-kaca. Suami memeluknya. Jangan bicara begitu, kau bertahan di sampingnya saja. Aku yakin suamimu sangat bersyukur. Sayang, ia langsung berjanji memeluk suaminya dari belakang. Bersenang-senang. Ya, terima kasih banyak. Ian, kami langsung pulang saja, cepat sembuh ya. Suami melambaikan tangan. Kalian tidak tinggal dulu. Bagaimana dengan minum dan makan? Tuan rumah sedang sakit, jadi abaikan saja tamu yang datang. Fokus pada pemulihanmu. Dadah. Kami pulang sampai nanti. Pamit Kyung, hati-hati. Tidak. Ya, Teh Ian meraih suami yang dililit dua buah plester pada sisi telunjuk dan tengah. Terima kasih banyak dan maaf karena kamu jadi terluka. Aku sudah berjanji, jadi mana mungkin aku mengingkarinya. Lain kali tak perlu berjanji, nanti jika tutup ke tempatnya saja. Tidak, apa yang kamu inginkan akan kuusahakan untuk mengabulkan semuanya. Dia merangkulnya erat apapun itu. Tentu saja, emangnya kenapa? Kamu benar ini celana dalam yang waktu itu kamu lempar salah satu lepasnya dariku. Tadi Sumi menemukannya di kamar baju. Haruskah kita beli yang baru? Kenapa? Yang ada saja masih ada yang belum digunakan. Ada yang pernikahan dari teman-temanku hampir semuanya. Kamu mungkin perlu saat kita pergi. Pergi kemana? Kamu ingat rumah yang kita bangun bersama? Ingat, ada apa dengan rumah itu? Mereka tadi menghubungiku dan bilang jika tahap terakhir sudah selesai. Mau apa? Ayo kita pergi ke sana sekalian liburan. Senyumnya pudar. Teringat satu hal. Benar juga, kamu pasti sibuk. Aku lupa. Tanpa yang sadari, ibarat sang suami melakukan atas cuti terakhirku adalah hari pernikahan kita dan itu sudah cukup lama. Maksud kamu? Tidak juga, aku bukan hanya bekerja sendiri. Ada non hakimnya juga sekretarisku juga. Kamu masih ingat? Yang mengangguk, aku ingat. Mereka dapat menggantikanku secara bergiliran selama aku pergi. Jadi, kamu tenang saja. Dia mengecat rambut sang istri. Liburan berdua denganmu juga adalah hal yang kuinginkan. Ia melunjukkan bibir. Bisa lagi kamu pemimpin sekalipun pasti ada aturannya kan? Saya kira tidak demikian. Jadi ini yang namanya kapitalis.
Dia tertawa mendengar sindiran istrinya. Baiklah, tidak memaksa, tidak mengancam, dan tidak juga mengintimidasi. Kapan aku pernah lakukan itu? Chunho, apa ada bilang jika kamu pernah membuat salah satu karyawanmu tersedak saat makan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat beberapa hari hanya karena kamu tetap tiba-tiba? Tanggapan yang mudah dibaca maksudnya. Taeyong lantas mengangkat tawa kecil. Itu yang ke atas. Pemiliknya berteriak, ah maksudku benar itu acara itu. Seru Taeyong. Turunkan aku sakit. Kamu tak terlihat sakit dan perlu makan, hah? Bayangan Ian di kedua bahu suaminya sontak lepas. Satu tubuhnya merosot ke bawah. Tempat tidur. Aku kan bukan bayi. Aku tahu. Ian mendapat sayang. Pipi Taeyong dikejutnya. Untuk apa itu? Hanya ingin saja.